Udah buku cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum. Alhamdulillah khair. Ustaz. Alhamdulillah baik. Di sini kita dari kelompok 8 yang terdiri dari anggotanya 1 Ferry Ariansah, 2 Ibrahim, 3 Nurul Asia, 4 Cutiara Ranasari. Di sini kita akan membahas kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran. Sebelum kita membahas kisah-kisah dalam Al-Quran, kita harus mengerti makna Al-Quran. Nah, Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Isi kandungan Al-Quran. Jadi, isi kandungan Al-Quran ini bukan hanya kisah-kisah saja, melainkan ada petunjuk, peringatan, rahmat, kabar gembira, pembenar kitab sebelumnya, serta pembeda antar yang hak dan yang batil. Saat ini, kita akan membahas salah satu isi kandungan Al-Quran, yakni kisah-kisah dalam Al-Quran. Just kita bahas. Oke, terima kasih kepada kawan saya Ferry dan Nurul. Saya ambil alih dari sini. Pengertian kisah. Sebelumnya apa sih kisah itu? Kita kan sudah dari kecil nih, mungkin sudah diceritakan dari kita TK tentang kisah-kisah para nabi terdahulu ataupun kisah-kisah fiktif misalkan seperti itu. Nah, dari mana sih asal kata kisah itu? Apa sih pengertiannya? Nah, jadi menurut istilah kisah itu berasal dari kata qososul Quran yang artinya adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat terdahulu, tentang kenabian dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Nah, di dalam Al-Quran tersendiri banyak terdapat keterangan tentang kejadian di masa lampau, sejarah bangsa-bangsa, keadaan suatu kaum, dan peninggalan atau jejak-jejaknya. Al-Quran menceritakan tentang penciptaan manusia sejak masa Nabi Adam dan kehidupannya, serta menerangkan tentang kenikmatan yang ada di surga dan kesiksaan yang ada di dalam neraka. Seperti yang telah teman kita sampaikan tadi, Nurul, bahwasanya di dalam Al-Quran itu terdapat juga peringatan dan juga yang lain-lainnya. Nah, lalu menurut istilah juga, kisah yaitu berita-berita setelah permasalahan dalam masa-masa yang saling turut-menurut. Oke, jadi kalau kisah-kisah dalam Al-Quran, jadi apa ya maknanya? Saya lanjut ya? Oke. Dalam kitab Man Al-Khoton dijelaskan bahwasanya pengertian kisah-kisah dalam Al-Quran yaitu informasi yang dalam Al-Quran tentang umat-umat Islam pada masa lampau. Jadi semua kisah yang terdapat di dalam Al-Quran itu yang pasti jelas benar adanya karena Al-Quran tersendiri diturunkan melalui perantara Jibril ya lewat Allah. Ya maksud saya begitulah, melalui perantara Jibril ya kan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran itu, contoh kisahnya yaitu ditemukannya jasad Fir'aun yang terdapat dalam kisah Nabi Musa alaihi wasallam. Oke. Silakan. Macam-macam kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, kisah-kisah para nabi dan rasul, yaitu tentunya kita semua tahu bahwa tidak semua nabi dan rasul itu disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran hanyalah 25 orang. Dimulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari 25 orang ini secara garis besar dilihat dari sisi panjang atau singkatnya kisahnya dapat dijadikan sebagai 3 kelompok. 1, kisah yang disebutkan dengan panjang lebar. 2, kisah yang disebutkan dengan sedang. Yang ketiga, kisah yang disebutkan dengan sekilas. Yang kedua, adanya peristiwa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Yang ketiga, adanya kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Oke, kepada saudara Ferry.
Saudara Ferry, mic-nya. Ya, terima kasih. Klasifikasi kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah panjang itu contohnya lebih dari 20 ayat. Di dalam lebih dari 20 ayat itu menjelaskan tentang kisah-kisah. Ya, contohnya di kisah Nabi Yusuf dalam Quran surat Yusuf, di kisah Nabi Musa dalam Quran surat Al-Qasas atau Quran surat At-Toha. Ya, yang kedua, kisah sedang itu lebih dari 10 ayat. Contohnya di kisah Siti Maryam dalam Quran surat Maryam, atau di kisah Ashabul Kahfi dalam Quran surat Al-Kahfi. Yang ketiga, kisah pendek. Itu kurang dari 10 ayat. Contohnya di kisah Nabi Hud dan Nabi Lut dalam Quran surat Al-A'raf. Atau di kisah Nabi Sohlih dalam Quran surat Hud. Tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran ada 9. Ya, yang pertama, menjelaskan prinsip-prinsip dakwah dalam pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. 2. Menguatkan hati Nabi Muhammad dan memperkuat keyakinan kaum mukminin. 3. Mengabadikan jejak para nabi terdahulu. 4. Membuktikan kebenaran informasi yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. 5. Menarik minat pembaca. 6. Menjelaskan tentang kerasulan kepada umat. 7. Meringankan beban jiwa Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. 8. Menumbuhkan kepercayaan diri dan ketentraman. 9. Membuktikan kerasulan Muhammad SAW dan mukjizatnya. Pertalian kisah. Oke, boleh dilanjut. Pertalian kisah Al-Quran. Pertalian kisah Al-Quran dalam hajat hidup manusia. Kisah-kisah dalam Al-Quran benar-benar bertalian dengan kebutuhan umat manusia di dunia ini. Karena kisah-kisah dalam Al-Quran lebih mengutamakan pelajaran, pendidikan, dan dakwah daripada tujuan-tujuan yang lain. Berdasarkan kenyataan yang demikian, maka terasa sekali kisah-kisah tersebut bertalian sangat erat dengan hajat hidup manusia di muka bumi ini. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat yaitu yang pertama ada pengertian kisah diambil dari bahasa Arab yaitu qasas yang berarti jejak atau berita. Yang kedua ada pengertian kisah-kisah Al-Quran yaitu peristiwa Al-Quran tentang umat-umat Islam yang silam. Terus tadi terdapat macam-macam kisah dalam Al-Quran yaitu ada kisah dari peristiwa para nabi dan rasul, terus kisah dari peristiwa umat masa lalu, dan kisah lainnya. Yang keempat ada pengklasifikasian kisah-kisah dalam Al-Quran yang tadi disebutkan, yaitu ada kisah panjang, yang kisahnya itu biasanya lebih dari 20 ayat, terus kisah sedang, yang kisahnya lebih dari 10 ayat, dan kisah pendek yang kisahnya kurang dari 10 ayat. Tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran tadi sudah disebutkan oleh Ferry, teman saya. Terus yang terakhir, pertalian Al-Quran dalam hajat hidup manusia. Oke. Oke, mungkin kawan-kawan ada yang mau menambahkan pada saudara Ferry, saudara Cut. Apakah sudah cukup kan? Saya ingin menambahkan, boleh? Boleh, silakan. Tolong slide yang pertalian Al-Quran dalam hajat hidup manusia. Oke. Nah, di sini pertalian kisah Al-Quran dalam hajat hidup manusia. Kisah-kisah dalam Al-Quran benar-benar bertalian dengan kebutuhan umat manusia di dunia ini. Karena kisah-kisah dalam Al-Quran lebih mengutamakan pelajaran, pendidikan, dan dakwah daripada tujuan-tujuan yang lain. Nah, maksud dari tujuan-tujuan yang lain itu bukan kisah-kisah yang dibuat oleh manusia, yang misalnya kisah-kisahnya itu hanya tik-tik belaka gitu. Hanya sekedar menghibur. Bukan
mengambil pelajaran. Kebanyakan kan kayak gitu kalau dari kisah-kisah dari manusia. Jadi berbeda dengan kisah Al-Quran. Mas Ferry, silakan ditutup. Ya. Syukron mina wa in wajatum minna al-qata sawil qulatat astaghfirukum jami'an akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.